Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Andini dengan NIM C1C0266 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21, di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun, lalu perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur, lalu perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, atau borongan. Dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Perhitungan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun, yaitu perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa pajak PPh 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Lalu yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1, 1721A2, dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Baiklah, selanjutnya untuk penghasilan teratur atau bulanan untuk pegawai tetap menghitungnya yaitu terlebih dahulu kita hitung seluruh penghasilan bruto yang diterima per bulan yang meliputi gaji, segala jenis tunjangan, pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya. Lalu jumlah dari PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor kembali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. Tetapi untuk penerima pensiun berkala, caranya dengan menghitung penghasilan itu per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan setiap pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember lalu. Ditambah dengan penghasilan itu dalam tahun bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari memberi kerja sebelum pegawai pensiun, sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Lalu dikurangi dengan PKP. Baiklah, selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap, yaitu terdapat 3 poin, di mana apabila pegawai diberikan penghasilan yang sifatnya tidak tetap atau biasanya dibayarkan setahun sekali, maka perhitungannya yang pertama, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur seperti bonus, premi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, dihitung PPh atas penghasilan tidak teratur yang disetahunkan tanpa perlu ditambah penghasilan tidak teratur. Lalu selisih antara PPh 21 menurut poin pertama dan poin kedua yang saya jelaskan tadi, itulah yang dikatakan sebagai PPh pasal 21 sebagai penghasilan tidak teratur. Baiklah, selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang menerima upah harian, mingguan, atau borongan. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu jumlah uang upah harian atau rata-rata upah yang diterima. Lalu dalam hal upah harian atau rata-rata uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan yang bersangkutan atau belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Lalu dalam hal upah harian yang melebihi 450.000 sepanjang kumulatif yang diterima atau melebihi 4.500.000 dalam satu bulan yang bersangkutan, maka perlu dikenakan PPh pasal 21 sebesar jumlah rata-rata upah harian dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Lalu dalam jumlah hal upah kumulatif yang diterima dalam satu bulan bersangkutan melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh 21 yang harus dikenakan sebesar rata-rata upah harian dikurangi PPKP sehari dikalikan 5%. Dan yang terakhir, dalam hal upah kumulatif yang diterima melebihi 10.200.000, maka PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan disetahunkan telah dikurangi PTKP dan PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar hasil perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Baiklah, selanjutnya.
Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang menerima gaji bulanan. Seperti yang kita ketahui di sini gajinya sebesar 2.500.000. Nah, pengurangannya itu yang pertama ada biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan 2.500.000 jadi 125.000. Lalu yang kedua ada iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi pengurangannya sebesar 225.000. Jadi penghasilan itu sebulan 2.500.000 dikurang dengan 225.000, dapatlah hasilnya 2.275.000. Lalu untuk penghasilan neto setahun neto sebulan tersebut dikalikan 12, jadilah untuk penghasilan neto setahun sebesar 27.300.000. Lalu di sini pegawai tetap untuk wajib pajak sendiri atau dengan kata lain dia belum menikah. Dengan kata lain belum ada tanggungan sebesar pengurangannya menjadi 24.300.000 lalu ditambah karena menikah sebesar 2.025.000. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 975.000. Lalu PPh pasal 21 yang terutang yaitu dengan cara 5% dikalikan 975.000 sama dengan 48.750, di mana PPh pasal 21 untuk bulan Januari yaitu 48.750.000 itu dibagi dengan 12, jadilah 4.063 untuk per bulan. Baiklah, next. Nah, di sini perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap dengan gaji mingguan, yaitu contohnya Putri belum menikah dan menerima gaji mingguan sebesar 1.500.000. Bila Putri hanya menerima gaji saja, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk 1 bulan itu kan terdapat 4 minggu, jadi untuk gaji sebulannya tadi dijelaskan 1.500.000. Jadi 4 dikalikan 1.500.000 dapatlah 6 juta untuk sebulan. Jadi pengurangannya yang pertama biaya jabatan sebesar 5%, dikalikan dengan 6 juta tersebut, jadilah 300, lalu penghasilan itu sebulan sebesar 5.700.000. Itu dari 6 juta dikurangkan dengan 300. Lalu untuk penghasilan itu setahunnya dari 5.700.000 atau penghasilan itu sebulan itu dikalikan dengan 12, jadi penghasilan itu setahunnya sebesar 68.400.000. Lalu untuk PTKP setahun menurut peraturan nomor 101 tahun 2016 karena dia tidak memiliki tanggungan yaitu sebesar 54 juta, jadi penghasilan kena pajak setahunnya itu sama dengan penghasilan itu setahun dikurangi PTKP setahun, jadi 68.400.000 dikurangi dengan 54 juta, jadi hasilnya 14.400.000. Lalu untuk PPh 21 gaji mingguannya, yaitu dengan menghitung 5% dikalikan 14.400.000, jadilah 720.000. Lalu untuk PPh pasal 21 sebulannya dari 720.000 dibagikan 12, jadi dapatlah 60.000. Jadi untuk PPh 21 atas gaji atau upah minggu pertama yaitu 60.000 dibagikan dengan 4, jadi 15.000 per minggu. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Lalu baiklah, cukup sekian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.